Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai miskonsepsi reaksi asam basa. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas telaah kurikulum kimia SMA yang diampu oleh dosen Dr. Salvarina SSI MPD. Yuk simak penjelasannya. Miskonsepsi reaksi asam basa, yaitu reaksi asam basa dan transfer proton. Menurut Bronsted pada tahun 1923 mengembangkan konsep asam basa yang tidak lagi terkait dengan zat, melainkan dengan fungsi partikel. Asam adalah donor proton dan mampu untuk menyumbangkan proton, sedangkan basa adalah reaksi transfer proton. Adapun menurut Arrhenius, asam adalah zat, tetapi dari pandangan Bronsted, asam adalah partikel kecil. Yang selanjutnya yaitu kesalahpahaman terkait asam basa. Contoh kesalahpahaman lebih banyak muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh Sebastian Musli. Dia mengembangkan kuesioner kepada 100 siswa di tingkat menengah 2 Sekolah Menengah Akademik Jerman. Pernyataan yang tidak biasa dan menarik dari siswa yang berkaitan dengan asam, khususnya tentang perbedaan antara asam murni dan larutan asam, tentang netralisasi, dan tentang perbedaan antara asam kuat dan asam lemah. Konsep asam menurut Sebastian Musli hanya asam yang berkaitan dengan efek agresif. Meskipun basa juga memiliki atribut ini, asam menggerogoti, asam merusak, dan asam asetat adalah zat yang merusak dan berbahaya dalam kimia. Tidak digunakan dalam kehidupan normal sehari-hari. Adapun contoh miskonsepsi, apa yang Anda pahami dengan istilah asam atau basa? Banyak siswa menjawab dengan nilai pH. Asam memiliki nilai pH kecil, atau dengan fenomena sederhana tetapi salah pengertian yang dirumuskan sebagai berikut. Asam menggerogoti, asam berbahaya, kuning, merah. Menurut konsep Arrhenius, asam mengandung ion H+ sekitar 30%. Menunjukkan konsep Bronsted, asam melepaskan proton, di mana tidak pasti apakah siswa benar memahami pengertian asam sebagai partikel asam. Yang selanjutnya yaitu konsep netralisasi. Menurut Smith menjelaskan temuan serupa mengenai gagasan netralisasi. Menurut Samlet menemukan bahwa siswa berpikir di sepanjang garis kesetimbangan asam basa. Setelah netralisasi, larutan natrium klorida mengandung jumlah yang sama dari larutan asam klorida dan natrium hidroksida. Dengan netralisasi ada kesetimbangan asam dan basa. Yang selanjutnya yaitu contoh netralisasi. Menurut Barke juga menemukan melalui studi empirisnya tentang konsep netralisasi bahwa pada langkah pertama siswa memahami hal itu sebagai mendapatkan larutan natrium klorida. Pada langkah kedua, penguapan air dari larutan garam dan pembentukan natrium klorida padat harus diinterpretasikan. Jadi, banyak siswa mengira bahwa ion natrium dan ion klorida saling terkait untuk membentuk molekul NaCl, sehingga muatannya itu dinetralkan. Yang selanjutnya yaitu saran pengajaran dan pembelajaran. Jadi, reaksi indikator asam basa yang berubah warna tergantung konsentrasi zat asam atau basa. Semua siswa harus diberitahu tentang perubahan warnanya, di mana indikator universal adalah contoh yang sangat baik, tidak hanya menunjukkan reaksi netral larutan melalui warna hijau, tetapi juga memiliki warna merah yang berbeda dan menunjukkan nilai pH larutan asam.
Ini juga mendeteksi solusi dasar dengan berbagai corak biru. Oleh karena itu, indikator ini memberikan metode yang sangat baik untuk mendemonstrasikan istilah asam, netral, dan basa. Mungkin itu saja penjelasan dari miskonsepsi reaksi asam basa. Terima kasih.